Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li baitihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil mukarramin khususan sultan awliya Syabdul Qadirin Jilani radhiyallahu an syai'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam Dirasah Mabadi' Fiqhiyah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat Istiqdad yang kami banggakan, alhamdulillah dari beberapa materi kita kemarin, itu berkaitan dengan sholat Jumat. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Pertanyaan dari sahabat Alvin Salvatore dari kelas IDAT F, bahwasanya sebelumnya terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada beberapa masjid yang mengadakan sholat Jumat sendiri-sendiri dalam satu desa, hanya karena berbeda aliran madhab atau faham yang berbeda, sedangkan jumlah makmumnya tidak sampai dari arba'ina atau dari 40, apakah sah? Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari sahabat kita, sahabat Alvin Salvatore, berkaitan dengan sholat Jumat yang berbeda aliran. Jadi sepemahaman saya bahwasanya memang ketika dalam satu desa ada beberapa aliran, itu boleh untuk melakukan sholat Jumat sendiri-sendiri. Apalagi yang berbeda madhab, itu diperbolehkan. Berdasarkan pengalaman saya di sebuah daerah, dalam satu desa itu bahkan ada beberapa masjid, dan mereka mengadakan sholat berjamaah, sholat Jumat sendiri-sendiri. Biasanya di daerah yang agak ke dalam, itu biasanya banyak alirannya atau banyak madhabnya. Nah, mereka mengadakan sholat Jumat masing sendiri-sendiri. Itu jadi berdasarkan pemahaman saya, sholat Jumat dalam satu desa yang berbeda aliran itu boleh untuk mengadakan atau membuat sholat Jumat sendiri, sholat Jumat masing-masing dari masing-masing aliran itu sendiri. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika dalam satu desa ada satu madhab atau satu aliran, ini membuat sholat Jumat sendiri-sendiri tanpa sebab tertentu. Masjid yang masih longgar dan tempatnya juga masih muat kalau untuk berjamaah. Yang seperti ini yang tidak diperbolehkan. Kalau satu aliran, satu madhab membuat
2 sholat Jumat. Jadi salah satu sholat Jumat ada yang tidak sah, yaitu sholat Jumat yang terakhir. Itu berdasarkan kitab Mabadi' Fiqhiyah. Kalau jamaahnya kurang dari 40, bagaimana? Nah, karena jamaah kurang dari 40 dan orangnya hanya itu saja, itu diperbolehkan. Karena yang ada ya hanya itu. Mau gimana lagi? Karena di daerah sini itu ada yang setiap kali sholat Jumat itu kurang dari 40. Ya, tapi berdasarkan demi kebaikan untuk maslahah, maka itu diperbolehkan. Begitu. Gitu mungkin sepemahaman saya. Mungkin kalau ada kurang dan lebihnya bisa ditanyakan lebih kepada ahlinya. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, diperbolehkan. Itu untuk pertanyaan dari Mas Alvin Salvatore. Kita akan memasuki bab berikutnya, yaitu bab sholatul janazah. Mari kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa naf'ana bihi wa fi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun sholatul janazati. Utawi iki iku bab nerangake sholat janazah. Soal dalam kitab ini diterangkan, mada yajibu lil mayyiti. Mada iku apa yajibu lil mayyiti. Mada iku apa yajibu lil mayyiti utawi perkara kang wajib maring mayit. Maksudnya adalah apa saja perkara yang wajib bagi mayit, tumrap mayit, ya perkara yang wajib. Jawab, yajibu lahu tajhizu wa huwa ghuslu wa takfinuhu was-salatu alaihi wa dafnuhu wa dhalika kulluhu fardu kifayatin. Dijawab dalam kitab ini dan diterangkan, yajibu wajib lahu keduwe wong at-tajhizu apa at-tajhizu ngrupaka. Jadi wajib bagi seorang ngrupaka itu merawat. Apa yang dirawat? Ya merawat mayit itu. Jadi wajib bagi seorang merawat mayit tersebut. Wa huwa utawi tajhizu, wa huwa utawi ngrupaka merawat, iku ghusluhu, iku ngedusi ing mayit, iku ghusluhu ngedusihu ing mayit, wa takfinuhu lan nguleni, wa takfinuhu lan nguleni ing mayit, was-sholatu lan nyolati ingat alaihi ing atase mayit, wa dafnuhu lan mendem hu, wa dafnuhu lan mendem hu ing mayit, lan mendem mayit. Wadhalika utawi mengkono-mengkono apa kulluhu kang kesebut, wadhalika utawi mengkono-mengkono kang kasebut, kulluhu sekabehane dalik iku fardu kifayatin, iku hukume fardu kifayah. Jadi merawat mayit itu hukumnya fardu kifayah.
sudah kita pelajari di bab awal, fardu kifayah adalah ini. Jadi apabila ada seseorang yang sudah melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Soal. Jadi sebelum ke soal ini, beberapa hal yang wajib bagi seseorang, bagi mayit yang sudah meninggal. Jadi yang pertama, untuk yang hidup diwajibkan memandikan. Ya, diwajibkan memandikan. Yang kedua, diwajibkan mengkafani. Yang ketiga, diwajibkan mensolati. Dan yang keempat, diwajibkan mengubur mayit tersebut. Itu tadi kewajiban bagi seorang muslim atas lil mayit, atas mayit. Ma kaifiyatus sholati alal mayyiti. Ma iku apa kaifiyatus sholati, utawi cara-carane nyolati mayit. Ala mayyiti ing atase mayit. Bagaimana caranya menyolati mayit? Ya, bagaimana caranya? Sebenarnya kalau dalam kitab fikih, mengkafani itu juga ada cara-caranya. Terus memandikan itu juga ada cara-caranya sendiri. Mengubur ada cara-caranya sendiri. Akan tetapi yang dibahas di sini yang pertama adalah dalam kitab ini, bagaimana cara mensolati mayit. Ya. Dijawab, yanwil musalli sholata alal mayyiti ma'at takbiri. Dijawab dalam kitab ini yang pertama, yanwi sholati, yanwi niat sapa al musalli, sapa wong kang salat, as-sholata ing atase as-sholata ing salat, alal mayyiti ing atase mayit, ma'at takbiri ing dalam sartane takbir. Yang kedua, yaqra'ul Fatihah. Yang kedua adalah yaqra'ul Fatihah, yaqra'u maca sapa musolli al-Fatihah ing surat Fatihah. Jadi yang pertama adalah niat. Niat dibarengkan ketika takbir. Niat nyolati mayit dibarengkan dengan takbir. Itu yang pertama, tata cara sholat mayit. Yang kedua, takbir yang pertama, setelah tadi niat dibarengkan dengan takbir, itu menjadi takbir pertama, yaitu selanjutnya membaca Fatihah. Jadi takbir yang pertama adalah membaca Fatihah. Setelah takbir pertama membaca Fatihah. Yukabbiru, nuli moco takbir sapa musolli. Dan setelah membaca Fatihah, kemudian takbir lagi. Takbir kedua. Yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusolli nuli moco sholawat sapa musolli ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca sholawat, maka apa yang berikutnya? Yukabbiru, nuli takbir sapa musolli. Dan setelah takbir yang ketiga, jadi takbir yang pertama tadi membaca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, dan takbir yang ketiga yad'u lil mayyit, yad'u nuli andongaake sapa musolli lil mayyiti kedua mayit. Jadi takbir yang ketiga adalah mendoakan mayit.
Yukabbiru nuli takbir sapa musolli, yusallimu nuli salam sapa musolli. Ya, itu tadi cara mensolati mayit. Ya. Jadi takbir yang pertama adalah kalau sholat mayit itu kan ada 4 takbir. Ya. Takbir yang pertama itu membaca Fatihah. Takbir yang kedua itu membaca sholawat atas Nabi. Takbir yang ketiga itu mendoakan mayit. Dan takbir yang terakhir adalah salam. Baik, selanjutnya ma du'aul mayyiti ba'da takbiratis salisah. Ma du'a'u ma iku apa du'aul mayyiti utawi ule dongaake mayit ba'da takbiratis salisah ing dalem sakwuse takbir kang kaping 3. Bagaimana doanya mayit, mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga? Doanya adalah huwa Allahumma hada abduka wa banu abdika kharaja min rauhid dunya wa sa'atihi wa mahbubuhu wa hibbauhu fiha ila dzulmatil qabri wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna abduka wa rasuluka wa anta allamu bihi minna. Allahumma innahu nazzala bika wa anta khairu manzulin bihi wa ashabaha fakiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabih wa qad ji'naka raghibina ilaika sufa'a alahu. Allahumma innaka muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana muhsian fatajawaz anhu walakihi birahmatika amna mina adabika hatta taba'athahu ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa takbir yang ketiga. Nah, madu'a'u ba'da takbiratir rabi'ah, sedangkan doa setelah takbir yang keempat sebelum salam yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi doa takbir yang ketiga itu tadi. Akan tetapi biasanya doa yang ketiga adalah mendoakan mayit Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu biasanya doa yang pendek yang dibaca ketika mendoakan mayit takbir yang ketiga. Dan takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu doa takbir yang keempat. Secara garis besarnya seperti itu, secara singkatnya. Dan biasanya mayoritas kita kaum awam yang dibaca ya yang itu. Yang pertama adalah takbir, dibaca surat Fatihah. Yang kedua adalah takbir, kemudian membaca sholawat atas Nabi. Terus takbir yang ketiga membaca doa atas mayit Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Dan takbir yang keempat adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Terus kemudian dilanjutkan dengan salam.
Itu tadi berkaitan dengan sholat. Ma tafnu, ma iku apa at-tafnu utawi mendem mayit. Jadi gimana caranya mengubur mayit? Wa wada'ul mayyiti wa utawi tafnu, yaitu wa utawi mendem mayit. Wada'ul mayyiti iku andeleh mayit fi qabri ing dalem kuburan, fi qabri ing dalem kuburan. Qomatun iku qomatun sak dedeg, wabastatun lan sak pengulon lan sak pengawe. Jadi qomatun iku sak dedeg, wabastatun lan sak pengawe, mustaqbila hale mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat. Jadi diterangkan di kitab ini secara garis besarnya ketika menguburkan mayit, yaitu yang pertama mayit ditaruh di lemari, diletakkan di dalam kuburan, yaitu sedalam sak dedeg lan sak pengawe, yaitu setinggi tangan ketika dihadapkan ke atas, ku sak pengawe namanya, dan mayit dihadapkan ke kiblat. Mungkin itu kita akan melanjutkan di bab berikutnya. Pertanyaannya adalah perbedaan mensolati sholat mayit dan sholat mayit laki-laki dan sholat mayit perempuan. Perbedaannya ada di mana ketika kita menjadi seseorang yang menyolati mayit itu? Bisa dijawab di kolom komentar. Besok akan kita lanjutkan pada babuz zakah. Insya Allah ini tepat pada bulan Ramadan berkaitan dengan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.